Halo sahabat semuanya, masih bersama saya ya. Salam Rahayu. Nah, pada video kali ini saya mau membahas tentang Reiki. Oke, mungkin teman-teman semuanya sudah paham lah ya, apa itu Reiki dan fungsinya untuk apa. Jadi memang pada dasarnya Reiki itu dulunya itu difungsikan untuk healing, untuk penyembuhan. Ya meskipun dalam perkembangannya juga bisa dimanfaatkan untuk hal yang lainnya. Nah, tapi di sini saya tidak akan membahas soal fungsi-fungsi Reiki, enggak saya nggak bahas soal itu, tapi lebih kepada arti simbol ya, simbol Reiki. Jadi simbol Reiki maksudnya gini, Reiki yang menggunakan simbol dengan Reiki yang tidak menggunakan simbol, apakah ini tuh masih hal yang sama, masih suatu keilmuan yang sama atau sudah berbeda semacam itu? Karena ada beberapa orang, termasuk di Reiki Indonesia sendiri, saya mengajarkan Reiki yang universal, yang sudah tidak lagi mengandalkan simbol. Tapi ada juga yang master-master Reiki yang secara tradisional dia juga masih menggunakan simbol sebagai media untuk proses healing ya, untuk proses penyembuhan. Nah, apakah kedua Reiki ini adalah aliran Reiki yang sama atau enggak? Nah, itu kita akan bahas di video ini. Oke, jadi begini. Pada dasarnya memang kalau dulu itu ketika master Reiki, ketika saya belajar Reiki pertama kali, memang saya diperkenalkan sama guru saya itu untuk menggunakan simbol. Simbol ini adalah media untuk menyalurkan energi dari alam ke orang atau ke objek ya. Jadi ibaratnya simbol ini adalah kunci. Jadi kalau objek ini sepeda motornya, jadi kunci itu untuk menghidupkan atau menstarter motor. Jadi simbol ini digunakan untuk menyelaraskan energi antara energi si master Reiki, energi alam sama energi daripada orang yang ingin disembuhkan, sehingga bisa selaras, bisa bersinergi sehingga proses penyembuhan bisa terjadi lebih cepat. Tapi seiring berjalannya waktu di saya sendiri di Reiki Indonesia mulai mengembangkan universal Reiki. Jadi saya mulai meninggalkan simbol, esensi simbol itu sendiri, karena saya menemukan bahwa kalau energi itu bisa kok diselaraskan, bisa kok disinergikan dengan mudah, itu kan, tanpa menggunakan media atau menggunakan simbol ya. Nah, karena saya meyakini bahwa energi itu sifatnya smart. Jadi smart bagaimana maksudnya? Jadi saya bisa memfungsikan diri saya itu sebagai receiver sekaligus transmitter. Jadi saya memposisikan diri saya menyerap energi, kemudian saya memfilter energi tersebut dan langsung menyalurkan ke orang yang membutuhkan pengobatannya tentu saja. Sehingga tidak perlu lagi simbol di sini. Nah, itulah kemudian saya kembangkan terus sehingga pada akhirnya saya menemukan metode-metode yang cukup pas, cukup tepat dan cukup efektif untuk proses penyembuhan, tetap menggunakan energi Reiki tapi tidak menggunakan simbol. Lalu apakah ini aliran Reiki yang berbeda? Tentu saja tidak. Tetap ini esensinya adalah Reiki, cuman metodenya saja yang berbeda. Jadi sama-sama Anda mau ke Jakarta, katakanlah ya, ada yang metodenya dia naik bus, ada yang metodenya naik mobil pribadi, ada yang metodenya dia naik kereta, ada yang naik pesawat. Tergantung dia mau pakai metode yang mana, tapi tujuannya sama, sampainya Jakarta. Nah, inilah yang saya katakan bahwa esensinya itu sama, tetap Reiki. Energi yang dipakai tetap Reiki. Tujuan utama atau goalnya adalah tetap untuk membantu proses penyembuhan. Tapi media atau metode yang dipakai berbeda. Nah, gitu. Semoga paham ya di sini sampai sini. Jadi tidak ada yang berbeda kecuali metode yang digunakan. Nah kemudian Anda mungkin bertanya-tanya lah, kok bisa semacam itu, kok bisa seperti itu? Apakah tidak menyalahi aturan kode etik Reiki itu sendiri? Tidak. Saya jawab tidak menyalahi kode etik, tidak menyalahi aturan ataupun esensi daripada Reiki itu sendiri, karena memang energi yang diakses pun sama, yang diakses sama.
Hanya saja saya lebih mempercepat prosesnya dengan menjadikan diri saya ini sebagai itu tadi receiver sekaligus transmitter. Jadi menyerap sekaligus menghantarkan. Kurang lebih seperti itu. Sehingga lebih cepat. Nah, dan tidak hanya itu saja, salah satu keistimewaannya lagi kalau Anda menggunakan Universal Reiki, itu lebih prosesnya itu selain lebih cepat, juga Anda dalam proses belajar pun lebih mudah. Karena apa? Karena kalau kita masih mengandalkan simbol, tentu saja simbol-simbol ini membuat kita pusing. Maaf ya, pusing bagaimana? Jadi kita harus menghafalkan simbolnya. Kita harus menulis simbol. Salah belokan sedikit saja itu simbol sudah nggak fungsi. Ya, itulah kenapa metode tradisional ini sudah mulai ditinggalkan oleh para praktisi, termasuk praktisi Reiki yang ada di Reiki Indonesia. Jadi bukan maksud saya untuk menjelekkan Reiki tradisional ya, bukan. Tapi saya hanya menjawab pertanyaan beberapa orang tentang apakah Reiki yang menggunakan simbol dengan Reiki yang tanpa menggunakan simbol itu esensinya tetap sama atau sudah berbeda. Jadi esensinya tetap sama, yaitu menggunakan energi Reiki. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya nanti kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya.